Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Selamat pagi menjelang siang santri-santri MTSNU TBS Kudus, khususnya yang saya ampu pada pelajaran IPS kelas 8, mulai kelas 8A sampai 8M. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Nanti hadiah Fatihah kita berdoa semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari wabah yang sedang melanda Indonesia, melanda seluruh dunia, wabah COVID-19. Semoga kita, guru kita, keluarga kita, orang-orang dekat dengan kita semuanya selamat dari wabah tersebut, dan kita bisa melakukan proses belajar mengajar kembali seperti biasa di madrasah tercinta kita, Madrasah Taswiqut Thulab Salafiyah. Amin Allahumma amin. Ala hadihin niyatis sholihah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan kita bahas pada materi IPS kelas 8 yaitu tentang pergerakan nasional pada masa kependudukan Jepang. Pada subbab perjuangan bawah tanah dan perjuangan dengan cara bersenjata. Nah, ini perjuangan bawah tanah itu bagaimana? Yaitu ada pengertiannya, yaitu perjuangan terhadap penjajahan Jepang yang dilakukan secara tertutup, ya, atau rahasia. Jadi tidak berjuang di bawah tanah, tidak, tapi maksudnya adalah istilah bahwa tanah itu tempatnya di dalam, berarti tersembunyi. Mereka melakukan perjuangan secara sembunyi-sembunyi. Ini istilah dari perjuangan bawah tanah. Slide selanjutnya. Perjuangan bawah tanah terdapat di berbagai daerah seperti Jakarta, Semarang, Bandung, Surabaya, dan Medan. Yang akan kita bahas di sini adalah perjuangan bawah tanah yang berada di Jakarta. Ini ada beberapa kelompok. Ada yang kita bahas, ada 4 kelompok. Yang pertama adalah kelompok Sukarni, kemudian kelompok Ahmad Subarjo, yang ketiga kelompok Sultan Syahir, yang keempat adalah kelompok pemuda. Kelompok Sukarni. Pada masa kependudukan Jepang, Sukarni bekerja di Sandenbu atau Barisan Propaganda Jepang bersama Muhammad Yamin. Gerakan ini dilakukan dengan cara menghimpun orang-orang yang berjiwa revolusioner, menyebarkan cita-cita kemerdekaan, dan membungkam kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Jepang. Perlu diketahui, yang namanya penjajah itu membawa kepentingan untuk kebaikan yang menjajah. Berarti otomatis penjajah itu tidak baik, kedatangannya tidak baik. Tapi beda dengan Jepang ini. Jepang ini masuk di Indonesia seakan-akan menjadi pahlawan di Indonesia. Jadi dia datang dengan cara yang baik-baik. Dari rakyat-rakyat Indonesia ada yang disekolahkan di sekolahan Jepang. Kemudian mereka juga membuat pembangunan di Indonesia. Tapi di sekolah ini, kalau ada pelajar yang berpikir kritis, maka bisa mengartikan bahwa sekolah di Jepang ini
rakyat-rakyat Indonesia kalau menurut bahasa sekarang itu namanya didoktrin atau dicuci otak. Bagaimana supaya rakyat Indonesia yang sekolah di sekolah yang dipimpin oleh Jepang ini, dia merasa bahwa nanti akan pola pikirnya, pola pandangnya bahwa Jepang ini adalah baik, bahkan lebih baik daripada Indonesia. Seakan-akan kedatangan di Jepang ini adalah sebagai pahlawan bagi mereka. Nah ini kalau orang berpikir kritis nanti akan membuat perlawanan-perlawanan. Kalau dalam istilahnya kelompok-kelompok ini, kelompok perjuangan yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh ini adalah karena dari tidak cocoknya dengan bertentangan dengan hati nurani antara kenyataan dan apa yang dilakukan Jepang terhadap Indonesia. Contohnya seperti Jepang menanamkan tanam paksa. Kemudian Jepang bertindak semena-mena, namanya juga penjajah. Kedatangannya di Indonesia otomatis untuk kepentingannya bangsanya sendiri. Nah, ini kalau bahasa dalam Islam namanya dolim ini, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, tidak kekuasaannya tapi dia ingin menguasai, itu namanya penjajah. Jadi kelompok-kelompok ini ya ada kelompok Sukarni, Subarjo, Sultan Syahrir dan pemuda ini semuanya adalah para bahasanya itu orang-orang yang dekat dengan Jepang. Ada yang bekerja di instansi-instansi Jepang, dia melakukan istilahnya pemberontakan di dalam. Jadi seakan-akan dia bekerja, tapi dia menginginkan kemerdekaan untuk bangsanya sendiri. Tidak apa-apa, karena itu hal baik dilakukan seperti itu. Pemberontakan tapi pemberontakan yang baik. Karena kalau tidak berontak, kita tidak bisa merdeka seperti sekarang ini. Kita akan selalu dijajah oleh negara lain. Yang kedua, yaitu kelompok Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo pada masa kependudukan Jepang menjabat sebagai Kepala Biro Riset Kaigun Bukanfu, Kantor Perhubungan Angkatan Laut di Jakarta. Subarjo berusaha menghipun tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang bekerja dalam Angkatan Laut Jepang. Atas dorongan dari kelompok Ahmad Subarjo inilah, maka Angkatan Laut berhasil mendirikan asrama pemuda. Asrama pemuda ini dinamakan dengan Asrama Indonesia Merdeka. Nah, ini juga menjabat sebagai Kepala Biro Riset Kaigun Bukanfu. Juga orang yang bekerja kepada Jepang, tapi dia memberontak, tapi memberontak yang baik karena untuk kepentingan bangsa sendiri. Yang ketiga, kelompok Sultan Syahrir, yaitu berjuang secara diam-diam dengan menghimpun mantan teman-teman sekolahnya, ya, para terpelajar, dan rekan seorganisasinya pada zaman Hindia Belanda. Kemudian yang keempat adalah kelompok pemuda. Kelompok pemuda ini adalah pemerintahan militer Jepang menanamkan pengaruhnya melalui kursus-kursus dan lembaga pendidikan seperti kursus di Asrama Angkatan Baru Indonesia yang didirikan oleh Angkatan Laut Jepang. Akan tetapi, para pemuda Indonesia tidak mudah termakan oleh propaganda Jepang. Jadi hati nuraninya tidak sesuai dengan apa yang dilakukan Jepang. Walaupun sudah didoktrin sedemikian rupa, yang namanya hati nurani itu pasti ada yang, kalau ada yang tidak pas pasti tidak enak. Seperti kita melakukan maksiat. Kita melakukan maksiat itu apabila kita dilihat oleh orang lain, di hati kita sudah merasa tidak enak. Tidak dilihat pun rasanya tidak enak, tidak tenang. Kok ada orang maksiat kok tenang, itu berarti sudah tidak orang lagi itu. Nah, maka dari itu walaupun mereka sudah didoktrin oleh kepentingan-kepentingan Jepang yang mendidik bahwa Jepang ini masuk di Indonesia dengan cara yang bagus, tapi hati nuraninya tetap tidak terima. Karena yang dilakukan Jepang kepada rakyat-rakyat, kalau tidak ada kepentingannya kepada dirinya, dia akan semena-mena.
Kemudian selanjutnya yaitu perjuangan bersenjata. Kalau tadi secara sembunyi-sembunyi, sekarang secara terang-terangan kayak dakwah Nabi. Pertama secara sembunyi-sembunyi, kemudian semakin terang-terangan. Setelah terang-terangan akan terjadilah kejayaan. Seperti kita ini Indonesia sudah merdeka secara hakiki, secara sempurna, secara kafah. Perjuangan bersenjata melawan Jepang, para pemimpin pergerakan nasional semakin tidak tahan menyaksikan penderitaan dan kesengsaraan rakyat yang memilukan. Oleh karena itu, sebagian dari mereka menilai bangkit menentang Jepang dengan cara perlawanan senjata. Karena sudah tidak tahan lagi dengan cara sembunyi-sembunyi, akhirnya secara terang-terangan. Nah, perjuangan bersenjata melawan Jepang ini ada 4 lokasi yang kita bahas. Yang pertama yaitu berada di Aceh. Perlawanan di Aceh meletus di daerah Cotpling pada bulan November tahun 1942 di bawah pimpinan Tengku Abdul Jalil. Perlawanan ini akhirnya dapat ditumpas oleh tentara Jepang dan akhirnya Abdul Jalil mati ditembak oleh tentara Jepang. Nah ini. Tapi perlawanan di Aceh ini akhirnya tokohnya meninggal dunia, pahlawannya ya, yaitu pimpinannya Abdul Jalil ditembak mati oleh tentara Jepang. Ya, semoga husnul khotimah. Kemudian yang kedua, perlawanan di Jawa Barat. Ya. Perlawanan di Jawa Barat yaitu perlawanan meletus pada bulan Februari tahun 1944, yakni di daerah Sukamanah, pimpinan Kiai Haji Zainal Mustafa. Ini pimpinannya Kiai ini. Ia tidak tahan lagi melihat kehidupan rakyat yang sudah semakin melarat dan menderita akibat beban bermacam-macam setoran dan kerja paksa. Jadi Jepang menjajah Indonesia, di samping menjajah, ya namanya juga menjajah, dia menanamkan kerja paksa terhadap rakyat Indonesia. Dan juga rakyat Indonesia itu disuruh untuk membayar pajak. Disuruh untuk membayar pajak yang cukup berat. Maka dari itu tokoh-tokoh hati nuraninya merasa tidak terima untuk bagaimana memperjuangkan rakyat Indonesia. Selain itu, Kiai Haji Zainal Mustafa menolak melakukan saikere. Saikere itu apa? Yaitu penghormatan kepada kaisar. Saikere, penghormatan kepada kaisar Jepang yang dianggap sebagai keturunan Dewa Matahari dengan cara menghadap timur laut Tokyo dan membungkukkan badan dalam-dalam. Ini menurut Kiai Haji Zainal Mustafa pada masanya ini sudah menyalahi aturan agama Islam. Karena bongkoknya itu sudah seperti melebihi orang rukuk. Ini untuk penghormatan seperti itu tidak pantas kalau untuk kepada sesama manusia, sama makhluknya Gusti Allah. Maka dia melakukan perlawanan. Yang kedua alasannya karena tidak cocok atau tidak sesuai, menolak dengan aturan Jepang, yaitu melakukan saikere. Ini bisa, kalau dulu almarhumah nenek saya pernah bercerita seperti itu. Memang ketika Jepang lewat, masih ingat betul itu, disuruh untuk membungkukkan badan dalam-dalam sebagai bentuk penghormatan kepada rakyat Jepang yang lewat. Nah itu, ternyata memang dalam sejarah buku yang kita pelajari, memang saikere itu ada. Ini di Jawa Barat. Yang ketiga ini sama seperti yang pertama tadi, yaitu berada di Aceh lagi. Perlawanan yang tadi di Aceh dimulai tahun 1942, tokohnya yaitu adalah Abdul Jalil ditembak mati. Kemudian di Aceh lagi ini terjadi perlawanan
pada tahun 1944 pada bulan November. Pimpinannya yaitu Teuku Hamid. Untuk menumpas pemberontakan ini, Jepang melakukan siasat yang licik. Yaitu apa siasatnya Jepang? Menyandra seluruh anggota keluarganya. Dengan cara itu Teuku Hamid menyerah karena seluruh keluarganya disandra oleh prajurit dari Jepang, tentara dari Jepang. Maka dia menyerah, akhirnya kalah. Jadi 2 kali perlawanan bersenjata di Indonesia yang berada pada daerah Aceh ini semuanya kalah. Yang pertama dipimpin oleh Abdul Jalil, yang kedua yaitu dipimpin oleh Teuku Hamid, dan dua-duanya kalah. Yang terakhir yaitu di Blitar. Di Blitar perlawanan meletus pada tanggal 14 Februari tahun 1945 di bawah pimpinan Supriyadi, seorang komandan Plakton 1 Kompi 3 dari Batalion 2 pasukan peta di Blitar. Perlawanan ini merupakan perlawanan yang terbesar pada masa kependudukan Jepang di Indonesia. Nah ini di antara 4 tadi yang paling besar ini di Blitar ini perlawanannya. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Untuk soal, nanti ada 10 soal yang akan kami tampilkan. Yang 5 saya ambilkan dari materi-materi yang sudah lewat pada pembelajaran ketika KBM masih aktif sebelum ada dampak COVID-19. Kemudian yang kelima saya ambilkan dari materi yang saya terangkan hari ini. Kenapa saya ambilkan 5 yang kemarin? Karena saya rasa supaya kalian tetap membuka buku, supaya materi-materi yang sudah lewat nanti tetap berada pada ingatan. Seperti itu. Demikian dari saya. Apabila ada salah kata maupun apapun yang tidak enak di hati kalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.